apa tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini, dan untuk apa kita hidup di dunia hari ini. Kalau memang sekedar untuk memuaskan nafsu kita, untuk mencari kekayaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadus sayyidul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi kita, saudaraku sekalian, janganlah pernah kita mengabaikan kesempatan yang Allah berikan. Sesuai yang tertera dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, apa tujuan kita sebenarnya dalam hidup ini, dan untuk apa kita hidup di dunia hari ini. Kalau memang sekedar untuk memuaskan nafsu kita, untuk mencari kekayaan, untuk mencari sesuatu yang dipandang oleh manusia kita hebat, kalau memang itu tujuan kita, sungguh alangkah rugi. Karena kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan tempat cocok tanam negeri akhirat. Misalnya, orang yang bertani, dia memanen taninya bukanlah ketika dia menanamnya. Begitu pula kita di dalam dunia. Jangan pernah sekali-kali kita ingin memetiknya dalam dunia ini. Karena dunia hanya sementara. Dunia hanya sekelas kehidupan untuk menuju akhirat. Di akhirat besoknya, senang susahnya kita tergantung di dunia. Kalau dunia banyak amalan kebaikan, banyak ta'budiyah pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberi kita tempat yang sepantasnya bagi kita. Sesuai yang ulama tuliskan dalam kitab-kitabnya, dunia merupakan sesuatu umpama bangkai yang tak mungkin itu dunia kita senangi, yang tak mungkin itu dunia kita sukai. Tapi kenapa hari ini kita lihat saudara kita sibuk mencari dunia? Tak lain dan tak bukan, saudaraku, karena dalam hatinya mereka sedikit tak ada ilmu tentang persoalan agama. Sehingga manusia ini menjadilah manusia yang loba, menjadilah manusia-manusia yang rakus terhadap dunia. Namun, untuk kita terhambat, bisa kita hadapkan, bisa kita meninggalkan dunia, bagaimana? Hati kita coba kita bersihkan daripada sifat-sifat yang mungkin sifat itu menampakkan kita senang dalam dunia. Salah satunya lah loba. Loba merupakan satu sifat yang ada pada manusia, yang dengan sifat tersebut manusia ini dalam dunia tidak ada kata cukup dan tidak ada. Tapi selalu dia mengejar sesuatu yang tidak kita dapatkan. Kalau pesan guru kami waktu di pesantren dulu, wahai murid-muridku, dunia ini tamsilan lautan. Manusia ini ibarat ikan-ikan. Maksudnya ikan-ikan tiap harinya dia mengejar di mana adanya air, yang padahal itu ikan berada dalam lautan. Tapi dia tidak mengerti dirinya itu masih dalam air. Kapan juga
ikan ini baru sadar dia tadinya dalam air ketika sudah dimancing orang atau sudah dijala orang, sudah diambil orang, dibawa ke pasar. Maka ikan ini berkata pada dirinya, jadinya aku dalam air, ini baru daratan. Begitulah umpamanya manusia. Setiap harinya dia mengejar dunia, setiap harinya mengejar kekayaan, yang namun sesuatu yang telah diperolehnya tidak pandai dia bersyukur. Yang padahal Allah memberikan segala sesuatu untuknya. Yang padahal Allah memberikan semua untuk dia. Karena ada satu cerita. Jadi seorang mendatangi seorang gurunya, seorang murid. Ya guru, wahai guruku, hari ini saya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Allah tak peduli padaku, Allah tak sayang padaku. Wahai muridku, tadi aku ada ke rumah sakit, yang namun di ketika rumah sakit ada orang yang membutuh organ. Ada yang butuh jantung, ada yang butuh ginjal, ada yang butuh mata, ada yang butuh pola telinga. Apakah, wahai muridku, kau bersedia untuk menjual satu ginjalmu untuk orang tersebut? Misal kata, mereka bisa membeli sekitaran 2 miliar. Apakah engkau kasih? Ada satu orang lagi butuh tangan. Dia mau beli. Berapapun yang kamu jual, 2 miliar kah, 1 miliar kah, dia akan beli. Ada orang lain butuh mata. Dari mata tersebut juga demikian. Mereka mau membelinya dengan berapa harga yang engkau sebutkan. Tidak, kata ini murid. Tak mungkin, wahai guruku, ku memberi anggota organku, karena itu kebutuhan untukku. Ketawa muridnya, tersenyum, tersendak. Wahai muridku, engkau bilang engkau miskin. Engkau bilang engkau tak ada apa-apa. Engkau bilang engkau tidak dipandang oleh Allah. Yang namun semua nikmat yang engkau nikmati, berapa jumlah harganya? Sehingga engkau bisa mengatakan engkau seorang fakir, yang pada orang lain itu butuh yang ada pada engkau. Sanggup tidakkah kita hari ini, sesuatu yang telah diberikan Allah pada kita, jantung kita, hati kita, mata kita, sanggup kita balas dengan bersyukur pada Allah? Makanya saudaraku, jangan sekali-kali kita hari ini dalam dunia memandang cuma pada materialnya, tapi pandanglah sesuatu yang ada pada kita. Allah menitip iman, Allah menitip Islam. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa hari ini kita menyibukkan diri kita mencari harta, yang padahal di ketika ada pengumuman di balai-balai, pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya kita tinggalkan, semuanya tidak lagi kita bawa kepada alam barzakh. Namun hari ini saudaraku, sadarlah, pikirlah apa yang sepantasnya dan apa yang seharusnya kita lakukan. Janganlah kita hari ini tertipu dengan dunia, karena dunia adalah sesaat, dunia hanya tempat sementara, dunia cuma tempat kita singgah semata, bukan tujuan hidup dan dunia ini. Walaupun hari ini ada orang yang berkata, kalau nggak ada uang tidak ada apa-apanya, itu cuma sementara. Iman, Islam sudah lengkap pada kita. Pandaikah kita bersyukur? Pandaikah kita menerima, memuji Allah dengan nikmat semua itu? Jangan kita mempersoalkan yang kecil, kita tinggalkan yang besar Allah Ta'ala titipkan. Makanya saudaraku sekalian, dari saya pribadi, kami semua dari para santri-santri mengingatkan, janganlah bosan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Janganlah mengeluh terhadap apa yang telah Allah berikan, karena yang Allah berikan itu merupakan ujian. Makin banyak ujian Allah berikan, insya Allah makin mudah kita menghadapi sakratul maut. Karena
ujian nomor satu, ujian UAN boleh kita katakan, ujian akhir tahun adalah mati. Di ketika sakratul maut, sanggup tidakkah kita mempertahankan iman? Sanggup tidakkah kita mempertahankan Islam pada kita? Kalau ujian itu kita lulus, insya Allah, Allah akan mempertempatkan kita pada tempat yang paling mulia, insya Allah. Makanya, janganlah pernah mengeluh saudaraku. Kadang-kadang ujian yang terjadi pada kita tak sanggup kita hadapi. Misalnya, hari ini meninggal orang tua kita, besok Allah mengambil anak kita lagi kadangnya. Tentunya kita tak sanggup untuk menghadapi. Yang namun, itu semua Allah mempersiapkan kita untuk melakukan ujian akhir kita pada sakratul maut. Karena di ketika orang-orang mati, di ketika orang sakratul maut, disitulah pertaruhan yang luar biasa di antara malaikat dan di antara jin, syaitan. Karena syaitan ingin mencabut iman kita agar ada kawan mereka dalam neraka nanti. Yang namun malaikat menyelamatkan kita agar kita disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedikit lagi, pintu kita ke hadapan Allah tak lain dan tak bukan melainkan bersalawat kepada Rasulullah. Barang siapa yang menuju Rasulullah, maka hendaklah dia memperbanyakkan salawat. Tak usah banyak dan jangan sedikit. Maka semana waktu bisa bersalawatlah. Karena memang itu jalannya untuk menuju Allah. Kalau kita meninggalkan berselawat, kita telah menutup pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ulama salafus saleh mengatakan selawat mereka ada kadang-kadang tiap harinya 7.000 kali. Kadang-kadang 25.000 kali. Kadang-kadang ada juga sampai 50.000 kali dalam satu harinya. Karena mereka cinta akan Rasulullah, ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita, adakah kerinduan untuk Muhammad? Pernahkah kita mempersoalkan, siapakah diriku hari ini? Di manakah hari ini diriku? Mungkinkah hari Jumatku ke masjid? Mungkinkah hari Mingguku bekerja? Bukankah aku, andai kata tiadanya Sayyiduna Muhammad, mungkinnya kita dalam gereja hari Minggunya saudaraku. Pantas layak kita bersyukur karena hadirnya Rasulullah SAW. Karena dengan adanya Rasulullah ada iman pada kita. Dengan adanya Rasulullah ada Islam pada kita. Janganlah menjauhi Rasulullah. Janganlah meninggalkan selawat pada Rasulullah. Karena selawatlah yang bisa membawa kita kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, andai kata kita mau selawat, andai kata kita mau selalu mengingat Rasulullah, kita akan Allah pertempatkan pada tempat yang paling mulia. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu ala nabi. Allah sendiri bersalawat, malaikat bersalawat. Kenapa kita manusia yang hina tak mau salawat, sedangkan kita butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya saudaraku sekalian, janganlah kita hari ini menghiraukan dunia. Carilah dunia kadar kebutuhan. Maka coba hari ini persoalkan sejauh mana kita dengan Rasulullah, sejauh mana kita dengan Allah. Sehingga apakah kita mampu nantinya mengambilkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menghirau saudaraku dunia ini, karena dunia ini hanya sementara. Janganlah menyibukkan diri kita dengan dunia, meninggalkan ukhrawi. Karena hakikat kehidupan yang perlu kita cita-citakan adalah tempat yang mulia di sisi Allah hari akhirat esok. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.